yang ada di studio dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih tentunya tetap bersama di channel kami yaitu channel AMTV menuju era digital. Ibu-ibu masih semangat ge? Alhamdulillah. Ustadz Zainul? Siap. Alhamdulillah. Baik, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama bersama Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Baik, saya akan mempersilahkan kembali Ustadz Zainul untuk menjelaskan tentang JKHNU. Silahkan. Terima kasih Mbak Putri. Saya melanjutkan dari sesi yang pertama tadi bahwa JKHNU itu ada program bidang pembinaan pondok pesantren Al-Quran dan taman pendidikan Al-Quran yang diantaranya mengadakan penelitian bagaimana pesantren Al-Quran ke depan ini bisa lebih baik, mempersiapkan tenaga ahli, guru-guru Al-Qurannya, membuat konsep penyelenggaraan pendidikan Al-Quran, baik itu manajemen, kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengevaluasi di mana kelemahan-kelemahan pondok pesantren kita, khususnya dalam membidangi Al-Quran, bagaimana TPG-TPG kita, ya, yang mana banyak sekali metode-metode cara cepat baca Al-Quran di Jawa Timur ini, ya, tidak hanya puluhan, mungkin kalau se-Indonesia bisa hampir ratusan, ya, karena hampir setiap pesantren, TPG atau para ahli-ahli dalam membina anak-anak cara cepat baca Al-Quran punya metode, ya. Bahkan ada sampai metode cara cepat menafsirkan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran. Nah, di sini maka perlu kita bisa menaungi seluruh metode-metode yang ada di dalam NU. Karena amanat dari Muktamar untuk penanganan metode Al-Quran itu ada di dalam JKIA, karena JKIA yang mempunyai kewenangan dalam mengurusi kegiatan maupun para pegiat Al-Quran. Ya, saya kira itu mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Ustadz Zainul. Baik, saya akan mempersilahkan kepada pemirsa yang ada di studio untuk memberikan pertanyaan dengan mengungkapkan nama terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Ihsan Tebel Timur, Gedangan Sidoarjo mau menanyakan apa perbedaan metode tartilah dengan metode pendidikan strategi yang lain dalam JKHNU. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Emi. Silakan Ustadz Zainul untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Ustazah Yuliana yang telah menanyakan terkait metode tartilah dengan metode-metode yang lain di dalam organisasi Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama. Kita perlu memahami, ya, bahwa metode yang ditangani secara organisasi, bukan secara personal, bukan secara yayasan atau kelembagaan lembaga tertentu, ya, selain JKH maksudnya, atau bukan dikelola oleh sebuah perusahaan. Tidak menutup kemungkinan dengan kemajuan zaman, ya, perusahaan yang sudah besar, ya, sehingga bisa membiayai sebuah lembaga pendidikan Al-Quran, bahkan di situ bisa membuat suatu metode sendiri, ya. Meskipun kita tidak tahu secara langsung, akan tapi bisa jadi itu di belakang, ya, atau yang membiayai itu adalah dari sebuah perusahaan. Bisa juga dari sebuah organisasi sosial maupun organisasi politik yang di situ bisa membuat suatu lembaga pendidikan Al-Quran.
Nah, kembali JKH ini secara organisasi baru satu-satunya lembaga yang menangani metode Al-Quran, metode cara cepat baca Al-Quran yang diserahkan ke organisasi secara penuh, ya, bukan hanya manajemennya saja, bukan hanya penjualannya saja, tapi secara full itu adalah metode Tartilah, ya. Jadi mulai dari berangkatnya sampai saat ini diciptakannya, ya, menjadi sebuah metode sampai saat ini itu baru Tartilah, ya. Lalu metode yang lain bagaimana? Ya tetap silakan metode-metode yang lain untuk mengadakan pembinaan, ya. Akan tapi sebagaimana kita mengambil contoh sebuah sebuah supermarket yang mempunyai produk yang namanya itu sama dengan nama supermarketnya, ya, maka produk itu yang menjadi produk yang di manage secara optimal, baik mulai dari produksinya, marketingnya, seluruhnya itu adalah produk yang sesuai dengan labelnya, dengan brandingnya, dengan nama marketnya. Nah, jadi contoh ada Aqua, ya, sebenarnya Aqua itu sudah merek, ya. Tapi kalau sudah namanya air minum itu, kemasan itu, orang itu menyebutnya kan Aqua, ya, sebenarnya itu air minum kemasan, mereknya Aqua. Nah, sebagaimana air minum kemasan itu ada merek Aqua, ada Indomaret. Nah, Indomaret itu nama ya, lembaga atau nama perusahaannya, ya, tapi dia punya produk yang namanya air minum kemasan Indomaret. Nah, ya, kita bisa kalau diistimbat hukumkan, ya, istilahnya itu, ya, seperti itu, ya. Tapi tidak kemudian Indomaret tidak menjual produk yang lain, tidak kemudian Indomaret menolak metode atau produk-produk yang lain. Sama JKH juga kita kolaborasi dalam hal pembinaan. Beberapa kali kita mengadakan pembinaan, penguatan kelembagaan TPQ itu menjadi narasumber bersama dengan Tilawati. Nah, bisa jadi Tilawati memberikan manajemennya, kita menyampaikan metode Tartilahnya, ya. Jadi bagaimana kita saling mengisi, kita saling fastabiqul khairat. Nah, jadi nggak ada masalah. Mungkin hanya faktor secara legalitas itu aja. Jadi ini produk asli punyanya JKH, yang lainnya mungkin punya personal, punya yayasan, punya sebuah organisasi yang lain. Jadi ini berbedanya hanya di situ. Terkait isinya tidak jauh beda. Semuanya itu mengarah kepada bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik, memberikan pembelajaran yang tercepat, memberikan pembelajaran yang paling simple, efficient itu. Bahkan JKH ini punya produk juga dari pengurus JKH itu. Jadi cara cepat membaca Al-Quran yang dari nol, artinya belum bisa baca Arab sama sekali. Jadi tulisan Arab aja tidak kenal. Nah, kita pernah tampilkan, ya, mu'alifnya itu pada momen gebiar Ramadan di halaman parkir PWNU pada bulan Ramadan, kurang lebih 4 tahunan yang lalu, ya. Seorang mu'alaf, ya, sama sekali belum mengenal huruf Qur'annya. Cara baca Al-Quran dengan tulisan Arab itu nggak bisa, dia bacanya dengan Latin, ya, dan masih plegak-plegu. Nah, bahkan dia itu bisa dikatakan nol lah. Nah, saat itu kita tampilkan, ya, bagaimana cara cepat dia bisa baca Al-Quran. Nah, dipraktekkan, dikasih briefing, ya. Jadi bisa mengucapkan huruf misalkan ro, bisa mengucap huruf lam,
dari mana itu huruf-huruf Latin ya. Nah, dari situ dia langsung dibimbing dengan cepat sekali dia bisa membaca huruf-huruf Al-Qur'an. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita memberikan penyelenggaraan cara cepat baca Al-Qur'an yang terbaik ya. Kita selalu berupaya mencari inovasi, mencari metode-metode yang semakin baik bersaing, karena di dunia pendidikan sekarang di mana-mana itu bagaimana memberikan yang terbaik, yang tercepat ya. Kita juga punya tantangan itu. Pemirsa, kita semua sudah tahu bahwa metode itu banyak sekali. Jadi itulah ibarat JKNU dalam menaungi seluruh metode baik tartila, tilawati, qiraati dan lain sebagainya. Akan tapi memang ada sisi beda, yaitu dalam hal legalitas, yaitu JKNU punya metode namanya tartila. Itu aja untuk membedakan. Ya, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Ustadz Zainal Arifin. Baik pemirsa yang ada di studio dimanapun Anda berada, acara ini terselenggara berkat kerjasama pimpinan wilayah Jam'iyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan Aula Media Televisi PWNU Jawa Timur. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di AMTV menuju era digital setelah jeda berikut ini.